teman-teman, sebelum kalian nonton, kami ingin ngasih tahu sesuatu yang penting banget nih. Cerita ini hanya karangan. Film ini dibuat hanya untuk hiburan saja. Jadi jangan ditiru ya, apalagi kalau ada adegan yang kurang baik, seperti bullying. Kalau ada bagian yang terlihat kasar atau bikin gak nyaman, tenang aja. Itu semua cuma cerita, jadi biar lebih seru dan dramatis, bukan beneran. Yuk ambil pelajaran baik dari tiap adegan. Dan ingat, kita bisa pilih untuk berbuat baik kepada siapapun. Jadi tonton dengan bijak ya, ingat untuk selalu membantu dan menghargai orang lain kapanpun dan dimanapun itu. Karena kita semua bisa jadi teman yang baik dan hidup damai tanpa perlu ada yang saling menyakiti. Selamat menonton dan nikmati ceritanya. Yeay! Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Sepanjang malam, hilangkan kemalasan dengan sedikit pemanasan. Siapkan diri gali rezeki lebih dalam. Pasanglah rodamu bersiap untuk bergerak maju. Bukalah pikiranmu dengan semua hal baru. Jangan menutup diri dan merasa malu-malu. Mungkin nanti kau akan jatuh dan cedera, tapi jangan. Baik anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya, Bu. Soal mudah seperti ini. Serius ya, Bu? Ini terlalu gampang. Nah, lihat. Soal seperti itu bisa menjawab beda sama jawaban. Baik anak-anak, ini jawaban Patrick benar ya, tapi Ibu rasa semua anak di sini juga bisa, bukan hanya Patrick saja. Kita bisa maju jika kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Apa? Lihat tuh. Lihat deh, udah pas kakinya kelihatan. Bolong aja, kasian banget gak sih? Biasalah, Fre. Ya kan gak punya duit buat beli. Biasa orang miskin, gak bisa beli yang terbaru. Makanya kasian banget. Miskin banget gak sih? Iya bang. Halo, ada apa ini? Tolong fokus ya. Jovan, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Bu. Jangan dengarkan apa-apa kamu ya. Jangan membuat kamu merasa kecil. Ya, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, saya baik-baik saja, Bu. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran. Tolong saling menghargai satu dengan yang lainnya ya. Baik, Bu. Iya, nggak usah dengerin mereka kok, Jov. Kamu nggak seburuk itu kok. Ini bukan soal siapa yang paling kaya atau pintar, Jovan. Kamu hanya perlu percaya sama diri kamu sendiri.
Larinya mau promosi misi. Tadi tinggal lewat aja repot. Makanya aneh. Kalian lihat tadi, si Jovan benar-benar gak bisa jawab. Cuma banget. Iya, gak pasti malu setengah mati. Hey Patrick, lagi seru-seruan ya? Kami lihat kamu di kelas tadi. Kalian bawa apa tuh? Kelihatannya keren sih, tapi nggak sekeren Last Branded Limited Edition ini. Cuma ada satu di sekolah ini. Ya, apa urusan kalian di sini? Kami cuma mau say hi kok Patrick, nggak ada niatan bikin rusuh. Lagian kan nggak seru kalau mau main jahat. Ya, kami nggak suka terlibat yang aneh-aneh. Cuma pengen kasih lihat aja betapa kerennya penampilan kami hari ini. Kamu tahu kan Patrick, bukan soal drama, tapi soal tampil yang keren. Kenapa sih mereka salah dari Bang ini? Tahu? Anehnya mereka mau juga mau diri mereka paling bersinar dan sebagainya. Kalau cuma mau pamer, ini kalian pergi aja. Kita lagi sibuk. Oke. See you around, boys. Najis. Cuk. Kan bener, yang paling banyak pesen di kantin makanan kayak gini tuh ya cuma aku. Ya, lagian siapa yang ngurus sama makanan sisa? Lagian kan yang penting kan kita happy, ya kan? Aku cuma beli makanan-makanan kayak gini dan sebagainya ini ya cuma biar kelihatan wow aja. Kayaknya aku juga bakal pesen makanan lagi deh. Makanan sebanyak ini kayaknya kurang gak sih? Iya tuh, gak salah. Kenapa ya mereka selalu membuang makanan? Padahal masih ada banyak yang bisa dimakan. Ya mungkin mereka nggak tahu ya. Bagi mereka yang penting sih cuma gaya. Padahal kita kan harusnya bersyukur. Iya, benar. Harusnya kita syukuri apa yang kita punya. Lagian, buang-buang makanan itu nggak keren sama sekali. Bosan banget. Apa aku buang aja ya rotinya? Ya, sama. Tadi udah beli makanan banyak, tapi nggak kenyang juga. Kok mereka bisa bahagia banget ya? Padahal makanannya dikit. Iya, lah kita beli makanan banyak-banyak gini. Aku nggak bahagia juga ya rasanya. Patrick, kamu kok nggak pernah makan bekalmu sih? Padahal kan kamu udah di bahan bekal loh. Buat apa? Bekal nggak asik. Mending lebih beli di kantin. Lebih enak. Nih Cof, ambil aja makananku. Aku udah kenyang nih. Eman kalau dibuang. Beneran kamu nggak mau? Nggak Cof, aku udah kenyang nih. Makasih ya. Kamu udah sarapan tadi, jadi aku beli cemilan doang. Oh ya udah nih, buat Jovan aja. Iya, kita sering buang-buang makanan. Padahal mereka bisa bahagia gitu, sederhana padahal. Kayaknya kita salah deh ya. Kayaknya kita yang berlebihan. Mereka aja yang sederhana bisa bahagia. Yuk kita samperin. Hai Jovan, boleh gabung nggak? Tentu, join aja. Makan bareng lebih seru kok, nggak perlu yang mahal-mahal. Tapi apa kalian nggak keberatan? Aku bawa bekas makanan kantin. Tentu aja nggak. Kita juga kadang-kadang bawa bekal sisa dari rumah kok. Maaf ya, selama ini kami berlebihan banget. Ternyata makan sama kalian lebih seru dan menyenangkan loh daripada cuma buat dipamerin. Ya, nggak apa-apa kok. Sekarang kan kita jadi bisa seru-seruan makan bareng.
Jovan. Kenapa, Nak? Kok kelihatan sedih? Ada apa? Ada yang mau Jovan ceritakan? Kenapa mereka selalu ngerasa lebih baik dari aku? Apa karena aku nggak punya semua yang mereka punya? Atau karena aku nggak sama seperti mereka? Aku sudah berusaha, Bu, tapi nggak ada yang cukup. Sepatuku, pakaianku, semua terlihat buruk di mata mereka. Bahkan ketika aku dapat nilai bagus, mereka bilang aku nyontek. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Jovan tidak sendirian. Memang orang di luar sana itu lebih mudah, Nak, menilai kita. Tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi atau bahkan apa yang Jovan rasakan. Tapi Jovan harus tahu nilainya Jovan, prestasinya Jovan, dan bahkan kemampuan Jovan itu lebih berharga dari apapun yang mereka katakan tentang Jovan. Dan Ibu yakin Jovan pasti kuat. Tapi kenapa aku ngerasa seperti selalu salah? Kayak nggak ada yang peduli. Jovan salah. Ibu peduli. Semua orang juga peduli dengan Jovan. Hanya Jovan perlu tahu, cara mereka memperlihatkan kepedulian itu pasti berbeda-beda. Memang Jovan, kita itu hanya membutuhkan orang untuk mendengarkan kita, keluh kesah kita. Jadi, kalau Jovan membutuhkan tempat untuk menenangkan diri, membutuhkan orang lain untuk menyampaikan semua keluh kesah Jovan bisa kok kesini. Terima kasih, Bu. Yang kuat ya. Lihat jalan dong. Lihat nih, semua kertasku sekarang berantakan. Untung aja gajian nggak usah. Apa sih, kan? Bantu beresin nggak? Sekarang. Sadar, kamu yang bikin jalanku terganggu. Ngapain aku beresin kertas-kertasmu? Ya, gimana? Ada kan? Stop. Kamu udah rusakin gajianku. Kamu harus benerin ini dan minta maaf. Nggak mau. Tahu jawabannya, tapi kenapa tadi aku nggak bisa ngomong?
Kenapa aku selalu merasa takut kalau ada orang yang melihatku? Apakah mereka akan menertawakanku lagi? Aku merasa seperti selalu gagal. Padahal aku bisa. Aku tahu aku bisa. Sepatu itu, mereka semua tahu aku gak punya sepatu baru. Mereka tahu aku gak seperti mereka. Kenapa aku gak bisa seperti mereka yang selalu punya segalanya? Kenapa aku selalu merasa seperti ini? Kenapa seolah-olah tidak ada yang mengerti aku? Mungkin aku memang tidak cukup baik. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku harus bisa. Ya, hari ini kita akan mengumpulkan sumbangan untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Sudah bawa? Sudah. Kalian boleh menyumbangkan sembako, boleh alat tulis, boleh alat mandi, mainan juga boleh. Ya, silakan bisa kita mulai ya. Mungkin dari Selin, silakan maju dibawa semuanya. Terima kasih Selin. Ayo belakangnya maju terus ya. Terima kasih Elena, Fen-Fen. Terima kasih Besen. Ayo anak-anak, siapa yang mau membantu Bu Yusin merapikan sumbangan-sumbangan ini? Saya, Bu. Terima kasih Coba. Jovan, kamu bawa apa itu? Semangat aja yang gak ada artinya. Semangat ya, Jo. Iya, Dok. Kamu pasti bisa. Ayo teman-teman, ada yang mau mengumpulkan lagi? Jovan benar-benar luar biasa. Dia bekerja keras untuk membantu. Terima kasih Jovan. Setiap bantuan kecilmu pasti menginspirasi semua orang. Ya Bu, sama-sama Bu. Aduh, kok susah banget sih pelajarannya ini? Elena, kamu mengalami kesulitan. Aku bisa bantu kalau kamu mau. Iya sih, aku mengalami kesulitan. Tapi aku tidak mau kelihatan bodoh.
Nggak ada salahnya bertanya. Semua orang pasti pernah mengalami kesulitannya. Baiklah. Bisakah kita mulai dari soal ini? Lihat betapa bahagianya mereka belajar bersama. Ini yang seharusnya terjadi di sekolah. Itu caranya, kenapa aku tidak berpikir itu? Kamu bisa, Elena. Terus bertanya kalau ada masalah. Halo. Ibu senang loh melihat kalian bisa belajar bersama seperti ini. Ini bisa jadi salah satu cara untuk saling membantu. Teruskan ya, tetap semangat. Ada yang ngunci aku. Pak, Bu, tolong. Saya terkunci. Pak, Bu, tolong. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kita akan lanjutkan pelajaran matematika. Materi kita adalah baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, ini kok sepertinya kosong kursinya Jovan ini kemana? Saya tidak tahu, Bu. Mungkin dia bolos ke perpustakaan, ya kan? Nggak mungkin, Bu. Pasti ada masalah. Jovan nggak pernah bolos pelajaran kayak gini. Bener kan? Jovan nggak mungkin bolos. Mungkin Jovan masih ke toilet ya. Semoga tidak ada masalah apa-apa dengan Jovan ya. Mari kita lanjutkan saja pelajaran. Ya, kita nyanyikan dulu lagu pecahan ini ya. Ayo, 1, 2, 3. Yuk kita buka pintu. Kasihan ya anak jangan kangen nama kelas. Akhirnya Jovan keluar juga dari kamar mandi. Nyaman nggak tuh dikunci sendirian di kamar mandi? Tolong jangan ganggu aku lagi. Kenapa? Pengen lari. Sayangnya cuma ada kita di sini. Lihat tuh, si pintar. Sekarang malah jadi bodoh. Kamu mau apa sekarang, ha? Masih mau ngomong kamu gak nyontek? Jovan, kamu nggak apa-apa. Kamu diapain sama mereka? Mereka kan nggak ngapa-ngapain kamu. Untung ya kamu punya teman yang setia. Lanjut. Lagi-lagi drama mereka. Gak penting banget gak sih? Iya makanya. Kenapa sih harus bikin ibu di depan toilet? Kayak gak ada kerjaan lain, boy. Biarin aja lah. Kita kan punya hal yang lebih penting daripada ngurusin mereka. Juga sih. Mana? Yuk. Lagi, Bu. Apa kalian? Duduk dulu. Bu, kami ingin melaporkan. Tadi Patrick dan gengnya sudah keterlaluan. Jovan terluka karena mereka. Dan mereka tadi dorong si Jovan, Bu. Dan Jovan kayak di UKS sekarang. Kayaknya kakinya patah deh, Bu. Jovan sama Patrick. Iya. Kelas berapa mereka? Kelas 6 D. Terus itu kejadiannya di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi cowok atas atau? Di yayasan punya, Bu. Yang mana tuh? Yang dekatnya ruang TIK. Oh, yang di dekatnya ruang TIK. Iya, Bu. Terus kalian lihatnya dari mana? Dari kita habis dari turun tangga sudah jatuh. Jovan udah jatuh. Iya.
Terus kalian udah nolongin Jovan, terus keadaan Jovan sekarang gimana? Oh iya, nolongin Kristen dan teman-temannya Jovan. Makanya kita kesini lapor. Oh iya. Terus sekarang si Patricknya nggak tahu di mana? Nggak tahu. Ya, oke. Makasih ya kalian udah berani ngelapor. Nanti Bu Elo akan panggil si Patrick ya. Ya. Thank you sekali. Ya, makasih teman-teman. Ya. Permisi Bu, sepertinya kakinya Jovan ini terkilir Bu. Oh, oke, ayo, masuk. Di bagian tengah ya. Baik Bu. Ben, tukar tempat dulu ya. Baik Bu. Jovan, ini apa yang terjadi sama kakimu? Rasanya bagaimana? Kaki saya rasanya seperti ada yang patah, Bu. Seperti ada yang patah. Bu Siska cek dulu ya. Ya, Bu. Coba digerak-gerakkan seperti ini. Sakit? Iya, Bu, sakit. Nah, terus diputar. Ini juga sakit. Iya, Bu. Sakitnya dari 1 sampai 10 berapa? 10 itu sangat sakit, kalau 5 itu sedang. Kira-kira berapa? 8, Bu. 8? Iya. Oke, Bu Siska lihat dulu ya, permisi. Iya. Nah, nggak usah dilempar. Ini kakimu sedikit bengkak. Tapi Jovan, ini bukan patah tulang ya. Kalau patah tulang, Jovan untuk bergerak begini saja itu sakit sekali. Nyerinya itu sudah 10, bahkan bisa di atas 10. Ini kemungkinan kakinya Jovan terkilir. Nah, ini kan ada bengkaknya. Bu Siska kompres dulu ya. Ya, Bu. Yang yang sebelah sana. Permisi ya. Ya, Bu. Nah, taruh tangannya. Ibu ambil kompres dulu ya. Ya, Bu. Ini patah nggak? Saya kompres dulu ya. Ya, Bu. Jovan? Kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Bu, tadi yang bilang kayak gini tuh si Patrick, Bu. Dia tuh dorong Jovan di toilet. Iya, Bu. Katanya kakinya sampai sakit banget. Benar, seperti itu. Iya, Bu, benar. Kalau Jovan kesulitan untuk berjalan, boleh pinjam kursi roda yang ada di UKS. Nanti dibantu sama teman-teman ya. Ya, Bu. Sih. Sudah, tunggu dulu ya. Ya, Bu. Sini ya. Semangat, Jovan. Iya, cepat sembuh ya. Ya, makasih ya. Permisi dulu ya. Iya. Saya boleh diinginkan ke sana dulu, Nak? Terima kasih. Ayo, Ben.
Bu Jovan bangun saat sini. Baik, Bu. Ayo Jovan, bisa lo bangun. Pelan-pelan nantinya. Awas. Nah, yang buat tumpuan yang sebelah kanan ya. Kamu ini. Nah, sementara kamu pakai kursi roda dulu ya. Iya. Nah, sementara pakai kursi roda dulu, cepat sembuh ya kan? Ya Bu, ini kan yang mau bantu cepat, baik Bu. Hati-hati ya. Ya. Selamat pagi Bu Elo. Selamat pagi Bu Yustin, silakan duduk. Makasih. Begini Bu Elo, bagaimana dengan kasusnya Patrick? Saya ingin membicarakan kelanjutannya. Ya mungkin saya rasa untuk kasus Patrick ini kita perlu untuk proses pemanggilan orang tua ya Bu Yustin. Ya saya rasa ini waktunya yang tepat ya Bu Elo ya. Iya, ya mungkin bisa Bu Yusin hubungi papanya Patrick begitu. Baik Bu Elo, saya hubungi dulu ya. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya Bu Yustin, gurunya Patrick. Ya, saya mau minta tolong nanti ketika menjemput bisa menemui saya ya Pak ya. Baik Bu. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Iya, saya bisa. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat ketemu lagi nanti ya Pak ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ada apa lagi dengan Patrick? Ya, terima kasih Bu Yusin, mudah-mudahan pembicaraan nanti kita bisa menemukan solusi yang terbaik begitu ya Bu buat Patrick. Ya Bu Elo, semoga saja. Iya. Permisi, selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Joko. Silakan. Terima kasih kedatangannya. Silakan duduk Pak. Baik. Begini Pak, kami mengundang Bapak untuk membicarakan apa yang terjadi belakangan ini dengan putra Bapak. Baik Bu Yustin, Bu Elo. Apakah pemanggilan ini berkaitan dengan anak kami Patrick? Mohon maaf sebelumnya, karena sepengetahuan saya, Patrick selama ini kalau di rumah baik-baik saja. Ya, begini Pak, belakangan ini Patrick seringkali mengejek-ngejek temannya, kemudian mengucilkan teman-temannya. Dia melakukan bullying ya, jadi bullying itu bukan hanya secara fisik saja, tapi ada banyak macamnya. Mungkin Bu Elo bisa menjelaskan lebih lanjut. Iya, mungkin terkait dengan perilaku Patrick yang ada di sekolah ya Pak. Jadi yang pertama itu Patrick ini terindikasi dia melakukan bullying terhadap temannya, salah satu temannya. Jadi ya seperti tadi yang disampaikan Bu Yustin bahwa bullying itu bukan hanya terkait dengan fisik saja. Kalau fisik itu seperti memukul, menendang, tapi juga ada bullying secara verbal, menghina, mengejek, memberi nama sebutan,
memanggil nama orang tua sembarangan, seperti itu juga termasuk bullying. Lalu ada juga bullying secara sosial. Jadi ketika anak itu memiliki kekuatan, dia punya banyak teman, dia mulai mempersuasi teman-temannya, kamu jangan temenan sama ini. Nah itu juga termasuk bullying sosial. Ada juga bullying yang berkaitan dengan media sosial. Kita biasanya sebut cyberbullying. Jadi cyberbullying itu pasti berkaitan dengan pesan di media online, WA, IG, seperti itu. Nah, yang dilakukan Patrick di sekolah ini, kita melihatnya bahwa Patrick melakukan bullying secara fisik gitu di temannya. Begitu, Pak. Wow. Bullying, Bu ya? Iya, karena saya benar-benar tidak menyangka Patrick mampu melakukan hal itu. Iya, jadi sebenarnya kalau dilakukan sekali mungkin bukan termasuk bullying. Jadi kalau kita melihat bullying itu seperti apa, bullying itu ada 3 aspek, Pak, yang harus kita perhatikan. Yang pertama dilakukan oleh orang yang lebih kuat atau teman yang lebih memiliki power daripada teman yang lain gitu. Terus yang kedua intensi waktunya tuh berkelanjutan. Jadi ada 1 hari pertama, 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya, seperti itu. Dan yang ketiga adanya tindakan-tindakan yang seperti tadi yang saya sebutkan, ada yang verbal ataupun yang ada. Jadi memang tidak bisa kalau mendorong sekali terus kita sebut itu sebagai bullying, tidak bisa. Jadi memang sepertinya tindakan Patrick ini sudah beberapa kali, akhirnya kita bisa menyebut itu sebagai tindakan bullying gitu. Saya tidak pernah membayangkan Patrick mampu melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Patrick, Bu, terhadap teman-temannya? Ya, Pak, ini Patrick ini dari catatan yang kami terima, laporan yang kami terima, ini Patrick selain mengejek dan mengucilkan beberapa temannya, dia juga mengunci Jovan di kamar mandi, Pak. Bahkan ini yang lebih parah lagi, dia dengan sengaja menjegal Jovan sehingga kakinya cedera. Kami berharap bahwa hal ini bisa dihentikan. Kami mohon kerjasama dari Bapak supaya tindakan Patrick ini yang mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat tidak baik bisa kita hentikan bersama-sama. Baik, Bu Justin, Bu Elok, terima kasih untuk informasi yang diberikan pada saya. Jadi saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya. Dan saya akan berbicara dengan Patrick secara serius di rumah nanti. Dan sekali lagi, terima kasih untuk waktunya. Dan saya akan menginformasikan ke Patrick bahwa apapun yang dia lakukan pasti memiliki konsekuensi. Terima kasih, Bu. Ya, kami menghargai niat baik dari Bapak. Jadi nanti saya sebagai guru BK-nya juga akan mengadakan konseling beberapa kali begitu dengan Patrick. Kami harap kerjasama BK, guru kelas, dan orang tua dapat berbuah baik gitu ya, Pak, untuk perubahan sikap dari Patrick. Baik, Bu, saya mohon diri terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Mari, ya.
Mama, boleh kan Selin tanya? Tentu sayang, ada apa? Mama lebih suka Selin jadi anak yang pintar banget, atau jadi anak jagoan yang gak punya rasa takut sama siapapun, termasuk buat ngebully. Sayang, Mama itu ingin kamu jadi anak yang baik, Karti. Mama ingin kamu paham, kekuatan sejati itu ada pada kemampuan mencintai dan melindungi, bukan nakut-nakuti orang lain. Tapi Ma, semua temanku, mereka merasa bangga saat melakukan itu. Aku terlalu tertekan untuk melakukan semua itu. Aku kadang merasa aku harus menunjukkan siapa yang betul. Sayang, menjadi kuat itu bukan berarti harus berbuat jahat. Terkadang keputusan untuk tidak mengikuti arus itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Kamu bisa menjadi jagoan dengan cara yang lebih baik. Tapi Ma, kalau aku tidak seperti mereka, aku takut dianggap lemah. Aku takut tidak punya teman. Selin, berarti temanmu tidak bisa menerima kebaikanmu. Berarti mereka bukan teman sejati. Teman sejati itu bisa menghargai orang lain, bukan dari apa yang kamu lakukan dengan menakut-nakuti orang lain. Selin hanya ingin diterima, Ma. Tapi saya juga merasa tidak nyaman dengan semua itu. Semua orang pasti pernah merasa seperti itu, Selin. Tapi ingat, yang terpenting menjadi dirimu sendiri. Nanti kebaikanmu akan bersinar. Pasti ada orang yang melihat kebaikanmu. Kalau begitu, saya akan berusaha tidak menyakiti orang lain lagi. Terima kasih. Maju, awas. Kanan. Patrick, Papa mau bicara sebentar. Apa sih, Pak? Lagi mukim ini. Ada sesuatu serius yang ingin Papa bicarakan sama kamu. Ini kan sudah keluar sekolah, Pak. Letakkan, Patrick. Bentar ya. Papa pengen tahu apa yang terjadi di sekolah. Papa selama ini berpikir kamu adalah anak-anak yang baik seperti pada umumnya. Dan Papa juga pikir kamu tuh anak yang taat pada peraturan sekolah. Kamu tahu nggak? Siang ini Papa dipanggil sama Bu Yustin dan Bu Elok, guru BK kamu. Mereka menyatakan teman-teman kamu melaporkan bahwa kamu membuli mereka. Kenapa, Patrick? Selama ini kamu tidak pernah menceritakan hal itu pada kita. Apa yang ada di pikiranmu, Patrick? Aku cuma... Jangan aku cuma. Bullying itu bukan hal yang sepele. Kamu sudah menyakiti orang lain, dan itu hal yang serius. Papa dengar si Jovan beberapa hari ada di atas kursi roda. Kakinya cedera. Pasti itu perbuatan kamu. Apakah kamu sudah meminta maaf pada Jovan? Papa nggak ngerti. Aku nggak punya siapa-siapa di rumah. Mama dan Papa selalu sibuk kerja. Aku masa sendirian. Patrick, kamu harus tahu, bukan hanya dengan cara menyakiti orang kamu bisa memperoleh perhatian.
Kamu bisa bicara dengan papa dan mama. Kami ada untuk kamu. Tapi itu satu-satunya cara agar aku diperhatikan di sekolah. Dan kamu merasa bahwa dengan menyakiti teman-temanmu, kamu diperhatikan. Kamu menjadi pusat perhatian dan kamu merasa penting. Apakah begitu, Patrick? Bapak, tolong, aku hanya ingin ada yang peduli. Baik, Patrick. Kita akan bicarakan hal ini bersama-sama. Tapi ingat, kamu harus berani bertanggung jawab. Papa yakin kita akan bisa menyelesaikan hal ini bersama-sama. Maafkan aku, Papa. Aku nggak tahu aku harus bagaimana. Papa mengerti, Patrick. Kamu pertama kali yang harus kamu lakukan adalah meminta maaf kepada teman-teman kamu. Itu hal utama yang harus kamu lakukan. Apakah kamu mampu melakukan itu, Patrick? Iya, aku mau memperbaiki semuanya. Kita akan bekerja sama, Patrick. Ingat, kita adalah keluarga. Nak, kamu baik-baik saja. Wajahmu kelihatan sedikit tegang loh. Iya, Ma. Aku cuma lagi mikir aja. Loh, apa yang kamu pikirin? Cerita sama Mama. Mama selalu ada di sini buat kamu, Lin. Ma, aku merasa nggak enak sama Jovan. Oh, kenapa sayang? Kamu tahu, dengan kamu melakukan kesalahan, lalu kamu berani mengakui dan memperbaikinya, itu merupakan langkah pertama kamu jadi lebih baik. Aku sekarang sadar bahwa bercandaku dan teman-temanku ke Jovan ternyata membuat dia terluka. Kamu tahu, Lin, kamu merasa bersalah itu merupakan berarti kamu itu mempunyai hati yang sangat baik. Kamu berani memperbaiki kesalahan, Mama yakin Jovan akan mengerti, menghargai semua perbuatanmu. Iya, Ma. Kalau begitu aku akan minta maaf ke dia. Aku janji. Nah, itu baru anaknya Mama. Berani mengakui kesalahan, berani memperbaikinya. Jangan nyimpen rasa bersalah itu lama-lama. Sekarang, Mama pengen anak Mama tersenyum yang paling cantik. Nah, gini. Cantik loh. Apa sih, Mi? Ya, berangkat sekolah ya. Semangat ya, Nak. Mama bangga kamu jadi anak yang berani. Iya, Ma. Makasih. Kalian duduk dulu ya. Ya. Hati ya, Nak. Mama bangga. Dadah. Aku harus, Elena. Aku nggak bisa terus-terusan diam. Aku udah cerita ke Mama tentang semuanya. Dan Mama bilang, aku harus berani minta maaf. Terutama ke Jovan. Aku yakin Jovan pasti ngerti. Aku takut Van nggak mau ngerti. Tapi, aku bakal coba. Tapi soal Van, mungkin kita perlu sedikit sabar ya. Lin, kok murung? Gak masalah ya? Van, aku udah cerita semua ke Mama tentang apa yang kita lakuin. Sekarang aku jadi merasa bersalah banget sama si Jovan. Nyata dia suka ngasih aku kita. Oh, gitu. Sekarang kamu malah ngebelain si Jovan. Van, kamu tahu nggak kemarin dia ngajarin aku bahasa Indonesia.
Dia sabar banget ngajarin aku. Kan biasanya kan dia kan nggak mau ngabisin waktu sama kita. Iya, tapi apa istimewanya dari dia? Masa kita harus temenan sama dia? Van, kita semua pasti pernah berbuat salah. Dulu aku juga ngira si Jovan tuh biasa aja dan gak terlalu cukup buat aku jadi temen. Tapi ternyata dia juga punya sisi lain. Mungkin selama ini kita yang terlalu cepat menilai dia. Ivan, mungkin kalau kita mengenal dia lebih dekat, dia baik banget. Serius. Dia bisa ngajarin kamu matematika yang kamu selama ini ributin. Oke, mungkin kalian benar. Kalau kayak gitu, aku juga mau buat ngertiin dia. Tapi ini bukan berarti kita langsung akrab kan? Itu udah cukup buat kami, Van. Makasih ya udah ngertiin. Kalau kita ke kantin aja, ayo. Boleh, yuk, ayo. Itu mereka. Apa kita harus jalan sekarang? Ya iya dong, kita harus. Kalau tidak kita nggak bisa tenang. Ya, kita harus bisa menjawab. Mungkin mereka juga merasa ingin berdamai. Patrick, kami mau bicara. Kami mau minta maaf karena kami selalu mengganggu kalian dan berbuat salah. Kami tahu salah kami. Aku dan gengku juga minta maaf. Kami tidak seharusnya bersikap kasar. Kami hanya ingin mencari perhatian. Iya, kami juga maunya jadi teman baik sama kalian, nggak mau ada musuh. Jadi bisa temenan nggak kita? Iya, kita kan bisa belajar bareng kan? Seru kan? Bagus, kita bisa belajar bersama di perpustakaan dan bisa saling tolong menolong. Itu udah bagus. Kita bisa bikin jadwal belajar nggak sih? Terus kita bisa bikin kelompok belajar bareng. Tapi kita juga bertanggung jawab, nggak bisa nakal lagi. Janji, kita nggak akan nakal lagi. Dan aku juga janji gak bakal meniru jawaban kalian. Kecuali aku sudah tidak bisa berpikir lagi. Jangan terlalu berharap ya. Kita juga perlu belajar dari kamu. Iya, nah kita bisa banyak hal baru. Iya, kita bisa bikin bareng sambil belajar. Bawa makanan yuk. Ayo. Oke, kita bagi tugas. Aku bisa bawa minuman. Aku bisa bawa makanan. Jadi kita bisa makan dan belajar bersama. Itu pasti seru. Iya. Apa? Gimana kalau kita ngadain pertemanan baru kita? Setuju nggak? Ya, nanti kita makan-makan yang baik Patrick. Setuju. Junja, mereka bisa akur weh. Senang banget ya, Ben. Iya, mereka bisa akur kayak kita. Ya, semoga ini awal yang baik untuk mereka. Besok Jovan kembali. Kita kasih kejutan spesial yuk. Bisa juga kita besok sambut dia di depan sekolah. Iya, bisa juga kita bawa makanan ringan. Pastiin dia merasa spesial. Nah, setuju. Kita bisa memberi hadiah kecil buat Jovan. Bagus tuh, dan kita juga bisa datang lebih pagi untuk menyambut dia. Pasti seru. Nah, aku bisa bikin kue coklat. Kue coklat kesukaan Jovan. Kita harus membuat Jovan merasa diterima. Jangan lupa, kita harus membuat Jovan merasa terharu dan diterima kembali. Kita juga bisa menunjukkan semua teman-teman baru yang telah kita buat. Aku yakin dia pasti senang lihat buat kita. Iya, bisa juga kita saling bantu buat bawa semua barang ke sekolah. Yuk kerjain bareng-bareng. Jadi besok kita setuju ya? Bertemu di depan gerbang sekolah besok pagi. Nah, ayo kita bikin hadiah yang tak akan terlupakan bagi Jovan. Ini akan menjadi awal yang baru bagi kita semua.
Bu, mau kita bantu? Kita bantu ya, Bu. Jo, aku mau minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku udah berbuat buruk sama kamu. Tapi aku nggak punya alasan untuk semua itu. Aku juga minta maaf, Jof. Udah seharusnya aku gak ikut-ikutan membuli kamu. Kalian minta maaf. Kenapa harus sekarang? Karena aku sadar gak ada gunanya saling menyakiti. Aku juga pernah ngerasa sendirian. Aku tahu aku udah salah. Tapi aku pengen berubah. Dan aku juga tahu persahabatan itu lebih berarti daripada hanya sekedar ikut-ikutan ataupun saling perhatian. Tapi apa aku bisa percaya? Dulu kalian ngebully aku. Sekarang tiba-tiba jadi baik. Gak apa-apa, Cok. Semua orang itu butuh waktu untuk minta maaf dan mereka udah nunjukin kalau mereka itu tulus. Ya, Cok. Pertemanan itu tentang memberikan kesempatan. Kita semua ada di sini untukmu. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku akan coba percaya lagi karena kalian semua hadir di sini. Makasih, Jo. Mulai sekarang, aku janji kita semua bakal selalu ada buat kamu. Aku juga janji. Wah, keren banget. Kita semua udah jadi bestie nih. Iya, persahabatan dimulai dari sini. Aku juga senang. Akhirnya nggak ada yang tenar lagi. Ya, mulai hari ini nggak akan ada yang sendirian lagi. Mulai sekarang, semua masalah di belakang kita. Kita teman kan sekarang? Teman ya. Makasih ya sudah mau berubah. Are you? I've been wondering if you've heard the news. I've been singing to the tune of you. Do you feel the same? Halo, Jovan. Ya, Bu. Bisa Bu Yusin bicara sebentar denganmu? Ya, Bu, silakan. Ini mungkin sedikit mengejutkan. Mengejutkan? Tentang apa ya, Bu? Ini Bu Yusin sudah baca cerpen yang kamu tulis dalam lomba yang lalu. Ya, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa menang? Karena aku menceritakan aku yang sering kesepian. Atau tentang apa ya, Bu? Ya, di sini kamu memang menceritakan tentang kamu yang kesepian. Tetapi poin yang perlu ditekankan di sini bahwa kamu berani untuk menyampaikan perasaanmu. Kamu mau jujur. Itu yang penting yang membuat banyak orang terkesan dengan cerita yang kamu tulis. Termasuk temanmu, Patrick. Patrick? Maksud Ibu apa ya? Setelah Patrick membaca tulisan kamu, ya, cerpen kamu di Madu itu, ya, Patrick mulai menyadari kesalahannya. Ya. Dia juga mengalami masalah yang sama dengan kamu. Dia merasa kesepian dan merasa tidak ada yang peduli dengan dia di rumah. Dengan membaca cerpen kamu, dia menyadari kesalahannya sehingga dia sekarang mulai berubah. Terima kasih ya, Bu. Sekarang saya jadi tahu kenapa Patrick kemarin berbuat seperti itu. I still think of you and the way you move. I still sway to every thought of you too. You know I feel it. Kamu yakin dia bakal percaya sama aku? Aku masih takut dia
nggak bisa percaya sepenuhnya sama aku. Gak apa-apa, Pet. Pokoknya kan kamu udah nunjukin kalau kamu mau berubah. Sisanya biar waktu aja yang jawab. Pet, mau main. Kalau gitu. Kalian beneran serius? Aku nggak percaya ini semua ada. Sof, aku dulu ngebully kamu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku iri sama kamu. Kamu iri sama aku? Aku nggak punya apa-apa yang bisa buat kamu iri. Kamu selalu dikelilingi teman-teman yang selalu mendukung kamu. Ben, Mon, mereka tidak pernah meninggalkanmu. Seth, kamu nggak sendirian. Kamu cuman nggak ngelihat orang yang peduli di sekitarmu. Gak apa-apa, mulai hari ini kita bisa berteman satu sama lain. Mulai hari ini gak ada yang akan benci-benci dan iri-iri lagi. Persahabatan ini baru dimulai dan nggak ada yang bisa memisahkannya lagi. Tunggu dulu, Jov. Buka kacamatamu dong, aku mau kasih surprise nih. Ya, kita ada surprise. Jangan lihat ya, Jov. Dahulu kala, di dunia bawah laut dan daratan yang terpisahkan oleh jurang besar, hiduplah makhluk-makhluk kecil yang selalu merasa kesepian. Mereka ingin bertemu satu sama lain, tetapi tidak bisa karena terhalang oleh perbedaan mereka. Memulai daratan, saya bermimpi untuk naik daratan. Sementara serigala sibuk pada laut. Macan berbakar, apa gunanya? Laut dan daratan itu berbeda, kita tidak mungkin bisa bersatu. Tapi Putri Dwi percaya pada keajaiban. Dia berkata bahwa kita memiliki hati yang tulus dan tidak ada yang tidak mungkin. Mata hanya duduk di pinggir rawa. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi di dalam hatinya, dia ingin membantu. Beruang mencoba untuk membantu teman yang ada di daratan dengan cara mengajak mereka untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi mereka sadar bahwa teman-teman yang ada di laut juga membutuhkan bantuan. Lumba-lumba berkata, kami sudah tidak punya banyak waktu. Ombak semakin besar, tolong bantu kami. Putri Dwi membuka tujuan diri. Dia berenang ke daratan dan menyelamatkan teman-temannya. Tetapi ia terlalu sibuk melakukannya sendirian. Akhirnya, mereka sadar bahwa hanya dengan bersama mereka dapat selamat. Mereka akhirnya menyadari bahwa kekuatan terbesar adalah persahabatan. Hingga pada akhirnya, badai pun berlalu. Mereka semua berpegangan tangan. Tidak ada lagi jurang besar yang menghalangi perbedaan mereka. Karena mereka tahu, jika mereka bersama, mereka akan lebih kuat. Kalian menceritakan ini untukku? Ya, Zaman. Ini semua untuk Kamu sama seperti mereka. Kamu mengajarkan arti dari persahabatan. Kami ingin kamu tahu bahwa kami tidak akan pernah meninggalkanmu apapun yang terjadi. Kalian semua adalah teman-temanku. Kalian keluarga yang tak pernah meninggalkanmu. Ayo, sekarang kita buat janji. Apapun yang terjadi, kita tetap bersahabat. Janji? Aku ingin menceritakan sesuatu yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Sesuatu yang selalu aku pendam di dalam hati.
tentang rasa kesepian yang tidak pernah bisa diungkapkan, tentang bagaimana aku merasa tidak pernah benar-benar dilihat oleh orang lain. Mungkin ini yang harus aku lakukan, menulis tentang perasaan yang selama ini terkubur. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya, hanya aku yang mengalaminya. Aku harus berani, karena mungkin dengan ini aku bisa menemukan keberanian untuk berbicara. Ternyata mereka bisa loh ya main bersama, mereka bisa saling memahami ya. Iya bener banget ya Bu ya. Memang hati itu kan butuh waktu. Lihat sekarang mereka bermain bersama, kita jadi ikut senang ya Bu ya. Iya Bu Elo. Lihatnya. Mereka akhirnya bisa rukun. Iya. Setelah banyak yang mereka lalui, ternyata memang butuh waktu dan mereka bisa saling mengampuni satu sama lain. Pemandangan itu. Dulu aku pikir dunia ini terlalu berat untukku. Semua tawa yang bukan untukku, semua langkah yang gak bisa kuikuti. Aku hanya ingin tahu apa salahku. Tapi mereka datang, teman-teman yang memberi arti baru. Mereka tak sempurna seperti aku, tapi mungkin justru itu yang membuat semuanya terasa nyata. Itulah Sister, anak-anak juga main ramai sekali rasanya. Ya, memang persahabatan itu tidak bisa dipelajari atau juga tidak ditemukan dalam buku, tetapi mereka dapat menemukannya dengan cara mereka masing-masing. Benar ya? Ya, betul sekali Sister. Dan mungkin kita bisa lihat juga ya, Jovan, dia sendiri mengajarkan kita caranya bertahan, padahal dia sendiri juga bertahan. Tetapi karena dialah mengajarkan kita juga caranya untuk bertahan bersama. Begitu ya, Sister? Iya. Pelajaran hari ini saya kira bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kita. Terlebih juga untuk saya bagaimana memaknai tentang persahabatan. Betul, Sister. Udah pas. Kita pasang posternya di sini ya, biar semua orang sadar. Kita pastikan semua orang tahu pesan penting ini. Kalau aku baca ini waktu dulu, mungkin aku nggak akan jadi orang yang lain orang lain. Bapak Pet, yang penting sekarang kamu sudah berubah. Itu yang paling penting. Kita harus buat semua orang sadar bahwa setiap kata yang mereka ucapkan memiliki manfaat besar. Dan mereka nggak sendiri. Kalau ada masalah, selalu ada teman untuk mereka. Semua ini berawal dari Jovan. Kita belajar untuk saling mendukung diri dia. Dan meskipun dia diperlakukan tidak adil, dia masih tetap semangat. Kita harus seperti dia. Jangan pernah kau merasa sendiri, jalani hari semangat hidup untuk berjuang dan meraih mimpi, percaya kepada Sang Pencipta yang selalu memberi semua yang kita miliki. Harus Bangun dengan sehat setelah rehat sepanjang malam, hilangkan kemalasan dengan sedikit pemanasan. Siapkan diri gali rezeki lebih dalam, pasanglah rodamu bersiap untuk bergerak maju. Bukalah pikiranmu dengan semua hal baru, jangan menutup diri dan merasa malu-malu.
Mungkin nanti kau akan jatuh dan cedera, tapi jangan pernah berhenti untuk mencoba. Sekali lagi, sampai akhirnya temukan jalan ninja yang kau cari. Sekali lagi, sampai akhirnya temukan jalan ninja yang kau cari. Jangan pernah kau merasa sendiri, jalani hari, semangat hidupku berjuang, meraih, percaya kepada Sang Pencipta, selalu memberi sebuah yang kita miliki, harus disyukuri. Hey guys, listen to me alright. Wise man said that sometimes it's not the times you decide to fight, but the times you decide to surrender. That make all the difference, and I think that's right. So boys and girls, always look forward. Never be the one who is seen as a coward. Don't tear you down on the ground. Continue the fight with all your might. Take a hint and never quit. Don't give up, just pull yourself up. Don't give up, just lift yourself up. Jangan pernah kau merasa sendiri, jalani hari, semangat hidupku berjuang, meraih, percaya kepada Sang Pencipta, selalu memberi semua yang kita miliki, harus disyukuri, harus disyukuri, harus disyukuri.